Bismillah. Hadis nomor 4 dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Saya ingin ingatkan sebelum saya bacakan hadisnya bahwa pelajaran kita ini akan lebih banyak menyangkut persoalan-persoalan adab dan akhlak dalam kehidupan. Dan itu sebagian dari inti seorang muslim. Ingat, muslim yang baik tidak hanya sekedar taat kepada Allah dalam bentuk ibadah ritual, tapi juga memaksimalkan perintah Allah dalam bentuk ibadah sosial yang berwujud akhlak yang mulia. Nabi menghimpun kalimat-kalimatnya, kemudian dikumpulkan selanjutnya oleh Imam Al-Bukhari dengan generasi yang cukup jauh dari masa Nabi. Muncullah kemudian kitab ini. Jadi kalau Anda indikatornya berhasil mempelajari kitab ini, artinya Anda bisa terapkan materi kita dalam kehidupan Anda. Mohon maaf kalau ada yang belajar kitab ini dengan kami dan telah kita bahas, tapi dalam praktek keseharian jauh dari adab dan akhlak Islami, maka mohon maaf, mungkin saya gagal mengajarkan Anda. Anda boleh mencari ustadz yang lain yang bisa memberikan pemahaman lebih baik kepada Anda. Karena itu saya mohon, jangan jadikan pelajaran ini sebagai kutipan-kutipan dan tulisan semata, tapi tanamkan dalam jiwa untuk kita amalkan dalam kehidupan. Siap insyaAllah? Baik. Masih ingat kemarin? Masih ingat? Kalau kita ingin berbuat baik dimulai dari rumah, pada siapa dulu? Orang tua. Baik, dari orang tua ini ada ibu dengan bapak. Ibu dapat berapa kali perhatian? 3 kali. Bapak berapa kali? 1 kali. Baik, itu Allah ingin memuliakan lewat lisan Nabi, bakti pada kedua orang tua, dan baik itu ayah ataupun ibu. Sekarang kita teruskan. Ini masih bicara tentang ibu. Jadi ini ibu yang masih diangkat. Setelah itu nanti kita akan nyambung ke bapak. Antum tenang ya. Bismillah. 4. Hadisnya sahih. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala. Hadis ini kami terima kata Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Abi Maryam. Beliau menyampaikan akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, hadis ini puncak paling tingginya periwayatnya tersambung pada sahabat bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Seperti biasa, sebelum saya bahas hadisnya, isinya saya singkat sampaikan keteladanan sahabat ini untuk menjadi bekal bagi kita semua. Jika rawinya sudah pernah saya sampaikan, saya tidak ulang kembali supaya tidak mengambil waktu yang panjang. Ini pernah saya sampaikan, jadi saya tidak akan ulang, hanya mengingatkan singkat saja. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu pengusaha, sibuknya luar biasa, keluarga Nabi termasuk paman Nabi. Tapi walaupun keluarga Nabi sibuk dalam pekerjaannya, orangnya sukses dalam pekerjaan, tidak menghalangi beliau untuk punya waktu dalam sepekan taklim bersama Nabi sampai hafal 200 hadis. Di maksud saya ingatkan kembali, coba dicek. Antum pengusaha, Abbas pengusaha. Abbas keluarga Nabi, antum bukan keluarga Nabi. Baik, Abbas sukses, antum lihat suksesnya sesukses apa dibandingkan dengan Abbas. 3, maaf, Abbas masih sempat taklim, antum punya waktu taklim tidak dalam sepekan itu. Abbas hafal 200 hadis, antum berapa yang dikumpulkan hadis selama ini beraktivitas? Maka dari itu yang paling hebat, walaupun beliau ini sibuk ya dalam sepekan barangkali punya waktu untuk taklim, tapi juga tidak menjadikan keluarganya jauh dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya, jika tidak sanggup beliau punya waktu datang ke majlisnya Nabi, beliau investasikan satu di antara anaknya untuk menghadiri majlisnya Nabi dari sejak kecil, namanya Abdullah kecil, disimpan di majlis Nabi, belajar dengan Nabi dari sejak belianya. Nabi meninggal usia anak ini masih 13-14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Saya ingin sampaikan bahwa boleh jadi bapak belum hafal Quran, tapi bukan berarti anaknya harus mengikuti jejak orang tuanya. Bapak belum hafal, anaknya siapkan tuh hafal. Masa dari 3 anak nggak ada satu yang hafal Quran? Masa dari 4 anak belum ada satu yang hafal Quran? Kalau anak sudah 4 belum juga mau hafal, cucu sudah 5 belum ada yang hafal, antum butuh berapa anak dan cucu lagi supaya ada di dalam yang hafal Quran? Itu baru dari istri yang pertama misal itu kan. Baik, dan tidak membahas istri yang kedua dan ketiganya, itu bahasan yang lain, tidak akan dibahas, tenang aja Bu. Baik, jadi poinnya adalah jika kita bahas Abbas dan Ibnu Abbas sampai dengan hari ini, dari 2000 hadis yang beliau hafalkan, 1 hadis kita bahas malam ini. Setiap kita bahas hadisnya, Ibnu Abbas dapat pahalanya, Abbas dapat pahalanya.
Padahal dua-duanya keluarga Nabi, semakin dekat ke surga, dimuliakan oleh Nabi, banyak ayat turun memuji keadaan-keadaan keluarga Nabi, tapi tidak menghalangi untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah. Jadi maksud saya, ayo coba siapkan anak cucu kita, insya Allah setiap yang mereka nanti amalkan, bapak dan ibu mendapatkan bagian dari pahalanya. Seperti Abbas menyiapkan anaknya. Paham ya? Dan bayangkan, berapa yang sudah bahas hadis ini? Kita hidup 1439 Hijrah. Sudah berapa banyak yang dibahas tentang kitab ini? Kalau setiap abad misalnya membahas 100 juta saja, sekarang sudah 15 abad, 15 abad kali 100 juta. Berapa pahala yang didapatkan oleh Abbas dan anaknya ini? Masya Allah. Taib, kita baca hadisnya. Annahu atahu rajulun faqala. Satu kali ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqala, dia berkata. Perhatikan baik-baik. Ini masih bab tentang bakti kepada ibunda. Inni khatabtu mar'atan. Saya pernah melamar seorang wanita. Ini ada pemuda datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Inni khatabtu mar'atan." Saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Hanya sayang, lamaran saya ditolak. Dia tidak mau menikah dengan saya. Masya Allah. Jadi mohon izin ya, para pemuda zaman-zaman sekarang, jangankan antum, generasi salaf pun ada yang ditolak ya. Ya tuh nggak usah kecewa ya. Baik, nanti kita lihat bagaimana cara menyikapinya. Tapi nanti ada kisah yang sangat menarik di sini. Wa khatabaha ghairi. Setelah aku lamar, aku ditolak, orang lain datang melamarnya. Tayyib, fa ahabbat an tankihahu. Maka perempuan itu menerima lamarannya. Berat ini. Disinilah setan datang bermain. Awas, hati-hati, awas. Bagaimana permainan setan datang? Dalam keadaan demikian cemburu kemudian datang, setan membangkitkan amarahnya, apinya digolakkan, dan disinilah persoalan mulai muncul. Lihat baik-baik. Saghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku dibutakan oleh cemburu yang sangat dahsyat, maka aku bunuh perempuan itu. Jadi karena kecemburuan luar biasa, kemudian datang setan menghampiri, dibangkitkan kobaran apinya, dan keluarlah kemudian tindakan maksiat yang luar biasa, dibunuhlah perempuan itu. Saya mau sampaikan gini ya, ingat betul pesan saya ini. Jika di dalam Al-Quran dan di dalam hadis disebutkan satu peristiwa, dan peristiwa itu tidak dijelaskan siapa namanya, pelakunya, kapan kejadiannya, maka ingat baik-baik, peristiwa itu akan mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda dan di masa yang tidak sama. Sebaliknya, lihat kaidahnya. Kalau Anda menemukan dalam Al-Quran satu kejadian, namanya langsung disebutkan spesifik, bahkan dengan bintinya misal, maka ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang tersebut dan tidak akan terjadi pada orang lain lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, contoh yang pertama misal, saya ambil dulu di bagian yang kedua untuk memudahkan. Namanya disebutkan langsung dengan bin dan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Maryam disebutkan, bahkan bintinya disebutkan, anak perempuannya Imran. Apa keistimewaannya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar, dan tidak ada yang menyentuhku, disentuh pun tidak. Quran tidak mengatakan yang mengandung melahirkan tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak, ya. Tapi yang ini bahasanya tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi ini ingin menunjukkan tidak akan lagi terjadi di masa yang akan datang seorang perempuan tidak disentuh laki-laki manapun bisa mengandung melahirkan kecuali Maryam alaihissalam. Jelas? Tapi kalau kaidahnya mengatakan maaf, tidak disebutkan siapa orangnya, hanya lakabnya saja, gelarnya misalnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya, maka ini menunjukkan kesan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pernah ada perempuan yang menggoda Yusuf alaihissalam supaya bisa berduaan dan berbuat maksiat. Siapa namanya? Tidak, bukan, jangan ngarang. Ingat, mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya. Baik, kalau tidak disebutkan nama, antum jangan mencari nama. Qurannya tidak menyebutkan nama, Quran hanya menyebutkan, lihat, wa imra'atul aziz, imra'atul aziz, istri perdana menteri, istri pembesar.
Ada istri pembesar melihat kemudian bagian dari anak angkatnya, yang dekatnya, atau bisa juga bagian dari ajudannya dan sebagainya, wajah tampan, rupawan, elok dan sebagainya, tiba-tiba mengajak selingkuh. Pertanyaan saya, ada nggak sekarang istri pejabat bisa selingkuh dengan ajudan? Ada. Bisa selingkuh dengan bawahan? Ada. Jadi perselingkuhan bisa terjadi. Karena itu Quran mengistilahkan, dalam Qurannya tidak menunjuk perempuan namanya siapa, tapi dengan inisial ingin mengistilahkan bahwa akan terjadi yang seperti itu lagi di masa depan. Kalau ada yang seperti itu terjadi, maka Anda kalau mendapatkan peristiwa serupa, belajar pada ayatnya. Misal, bukankah di situ disebutkan istri pembesar? Artinya kalau Anda semakin besar dalam kedudukan, dalam pekerjaan, naik jabatan, di antara godaannya pasti akan terjadi dengan seperti itu. Catat baik-baik. Demi Allah saya katakan, Quran tidak mungkin keliru. Kalau Anda punya jabatan semakin tinggi, maka ada isyarat dalam Al-Quran, setan akan memalingkan Anda dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan godaan-godaan pasangan-pasangan yang tidak halal. Ingat baik-baik itu ya, pasti terjadi. Coba antum diangkat, sebelumnya nggak ada sekretaris, ketika jadi direktur ada sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya siapa? Perempuan. Ya, sekantor di ruangan bersama antum. Di kantor 8 jam, lihat istri cuma 4 jam. Karena pulang ngerjakan tugas lagi, capek istirahat. Yang banyak dilihat yang bukan pasangan antum. Hati-hati di situ. Semakin naik, olahraganya pun berubah. Ayo coba lihat-lihat. Yang sebelumnya, masya Allah, mainnya tenis, naik jadi golf. Bola di atas, pindah ke bawah. Perangkat tenis dengan golf itu berbeda. Coba lihat, kalau tenis permennya candy. Sama, golf juga ada permen, cuman candy-nya lain. Hati-hati itu ya. Jadi ketika antum hadir dalam suasana seperti itu, Quran nggak pernah keliru, Pak. Anda kalau belajar Quran dengan baik dan Anda petakan dan pilihan hidup Anda dipilih, demi Allah saya katakan, keluarkan semua perintah dan larangan Quran, pelajari baik-baik, Anda akan siap menghadapi segala problematika kehidupan Anda di situ. Nah sekarang saya tanya pada Anda, tadi kisah laki-laki ini disebutkan nggak siapa orangnya? Tidak. Perempuan disebutkan nggak? Tidak. Kejadiannya disebutkan kapan? Tidak. Artinya kejadian itu akan terjadi lagi dalam setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak dengar kasus kekinian ada orang ditolak cintanya, bunuh pasangannya? Ada. Ya, padahal dia belum nikah sudah mengatakan membunuh kekasihnya. Kekasih dari mana? Silakan cek, lamaran belum, baru menyatakan cinta. Ya, makanya kadang-kadang tayangan-tayangan pun membantu untuk mewujudkan itu. Sekarang setannya tidak datang cuma kepada orangnya, dia membuat dalam bentuk media-media. Silakan cek. Ya, dulu kata Nabi katakan yang baik-baik, sekarang muncul katakan cinta, katakan putus dan sebagainya. Ya, program-program dimaksud kadang-kadang, mohon maaf ya, ini cuma masukan-masukan. Anda sepakat, silakan koreksi. Tidak sepakat, perbaiki diri. Ya, karena banyak tayangan-tayangan juga yang kadang-kadang tidak disadari, itu yang bisa menghadirkan maksiat dalam kehidupan. Nah, sekarang mari kita kembalikan. Nah, sekarang persoalannya, apa hubungan dengan hadis berbuat baik kepada ibu? Teruskan hadisnya. Maksud saya, kalau Anda nanti pernah berbuat salah yang seperti ini, bagaimana cara memperbaiki dirinya? Nah, mari kita lihat. Fa'ghirtu 'alaiha faqataltuha. Ya Ibnu Abbas, saya pernah melamar perempuan, ditolak, ada orang lain datang diterima, saya dibutakan oleh cemburu, datang setan, tak terkontrol tangan saya bunuh perempuan itu. Pertanyaannya, fahalli min taubah, saya masih punya kesempatan tobat gak? Masya Allah, saya ajarkan Anda satu keindahan dalam isyarat Al-Quran dan hadis. Quran surah 39 ayat 53. Mohon bersabar ya dengan kita, setiap kalimatnya kita turunkan ayat Qurannya, sambungan hadisnya supaya maksimal belajar kita. Saya turunkan dulu ya beberapa ayat. Maaf, kelihatan insya Allah? Belum ya, saya tulis dulu Mas ya, baru kelihatan. Baik. Gak ada dosa tapi bisa lihat. Quran surah 39 ayat 53. Ajakannya di Quran, kita ambil lagi. Ini kita turunan, kita samakan dengan Quran. Misal surah ke 25 ayat 63, ini yang positif, ini yang terlihat negatif. Kemudian diminta oleh Allah untuk kembali, Quran surah ke-66 ayat ke-8. Nih. Kemudian setelah ini dijanjikan dengan surga di Quran surah ke-3 ayat 133.
Dan diberi contoh, ini yang hebatnya, diberi contoh oleh Quran. Contohnya di Quran surah keempat misal, ayat yang ke-100 paling kiri sebelah bawah. Nah, setelah itu terserah kepada kita apakah ingin mengikuti jejak ini atau tidak. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang ini bertanya, apakah ada bagi saya kesempatan untuk taubat? Perhatikan baik-baik ya. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, lihat, fokus. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berlumur maksiat dalam hidupnya. Pertama, Allah menyebut dengan kalimat ibad, hamba. Pakai ya lagi, ibadi. Asalnya begini, hambaku. Masya Allah. Perhatikan. Kemudian setelah itu kalimat hamba ini disandingkan dengan kalimat israf. Bukan cuma dosa Pak, tapi israf. Di tingkatan dosa itu saya pernah berada di sini juga. Di awal kedatangan saya di sini, kita pernah membahas tentang turunan dosa yang mengantarkan dengan tobat kita ke surga. Masih ingat? Ada khata, turunan pertama. Khata. Yang kedua ada dzambun. Yang ketiga ada dzunubun. Yang keempat ada dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Yang kelima, ini tingkat paling tinggi. Ini salah tapi belum tentu ada dosanya. Ada yang mengandung dosa tapi belum tentu ada dosanya. Misal, mohon maaf, subuh jam berapa sekarang? 4:37, 4:35, nggak apa-apa. Terjadi perbedaan pendapat karena asalnya berbeda. Ya, kita ambil tengah-tengah. Misal 4:35. Misal subuh 4:35. Taib. Anda tunaikan sholat subuh jam 5:34. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu dosa. Kalau Anda memang tertidur di sini, Anda ketiduran, bangunnya misalnya jam 5:34. Bukankah sholat orang yang tertidur pada saat bangunnya? Anda lupa di sini, dan persoalannya kalau sudah lupa kan, maaf, suka nggak inget. Nah, begitu Anda lupa di sini, lupa disebut dengan nisyan. Kata dasarnya nasia itu lupa. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Kalau orang sudah lupa bisa salah khata. Kalau pekerjaannya disebut dengan akhta, saya salah, akhtatu. Kami salah, akhtana. Kami lupa, kami salah, nasina, akhtana. Di Quran kalimat ini disandingkan dengan ini. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi begitu Anda ketiduran, bangun jam segini, Anda sholat, Anda salah, tapi belum tentu dosa. Karena Anda tertidur mungkin saking lelah dan sebagainya di situ. Paham? Itu khata. Lihat sini. Tapi persoalannya misal, maaf, ada yang kedua, dia sengaja begadang malam, nonton misalnya bola, tunggu, oh Liverpool lawan Tottenham Hotspur dan sebagainya. Wah, udah 91 plus sekian kan, menang, Muhammad Salah golin, misal gitu kan, misal udah skor 2-1, menang, tiba-tiba pelanggaran, diving, menangis jadinya, kan, skor 2 sama, misal. Saya nggak nonton Pak, dan nggak ada kerjaan itu, ya, nggak nonton saya. Cuman saya dengar seperti itu gitu kan, ya, sangat tidak menyenangkan. Ya, Jurgen Kloppnya sampai tepuk tangan gitu kan. Nah, itu. Saya nggak nonton ya. Cuman Pochettino yang sangat bahagia ya. Menangis sampai menjelang kepada subuh. Begitu dekat subuh dia tidur. Nah, jadi dia ketiduran itu bukan karena lelah, karena nonton bola. Ketika dia tertidur kemudian subuhnya dia terlambat, salah tidak? Salah, dosa tidak? Yang ini dosa. Kenapa? Karena akibat lalainya dia terlambat sholat, bukan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Karena mengejar hal yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ketika dia salah dan berdosa disebut dzambun namanya. Perhatikan baik-baik. Nah ini, saking sayangnya Allah pada orang yang berbuat dosa seperti ini, kamu jangan perbanyak dosanya ya. Salah langsung kembali. Maka Allah turunkan satu sifat untuk mengampuni yang ini, namanya ghafir. Kalau yang ini al-afu. Makanya ketika Anda mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, setelahnya di ujungnya wa'fu
anna al-afu. Yang ini Ghafir, turun Quran surah ke-40 dengan namanya, ayat yang ketiga. Ghafir dipasangkan dengan dzambun, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Anda pernah berbuat salah, ada dosa aja, cepat kembali, saya turunkan sifat saya untuk mengampuni dosa Anda. Nah, yang jadi persoalan, begitu dia bangun terlambat misalnya, sudah salah, dia terlambat menunaikan, kemudian dia komentari orang lain. Kenapa kamu terlambat? Biasa, orang itu cuma terlampau soleh aja. Misal, dia terlambat sholat, dia menggibahkan orang lain. Salah tidak? Dosa tidak? Nambah dosanya, berubah dari dzambun jadi dzunubun. Ini. Saking sayangnya Allah diturunkan sifat yang selanjutnya yang ketiga, untuk mengampuni yang ini. Gak ada masalah, silahkan kamu manusia, ayo kembali. Namanya Ghaffarun. Quran surah Nuh, surah 71 ayat ke-10. Ketika umatnya Nabi Nuh banyak berbuat dosa, dosanya bukan cuma di sini tapi sudah seperti ini, maka kalimatnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bukan ghafir tapi ghaffar. Ini menunjukkan umatnya Nabi Nuh dosanya sudah semakin banyak, tapi Allah berkenan untuk menerima mereka untuk kembali. Lihat, dzunubun ma'adh-dhulmi, sudah terlambat subuh, sudah membicarakan orang lain, kemudian ngajak yang lainnya. Sekali-kali nggak usah terlampau tepat waktu, besok nonton lagi yuk. Misal, salah nggak? Dosa nggak? Dosa, dan dia zalim, karena diantara orang zalim yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid. Turun Quran surah kedua ayat 114, paling kiri sebelah atas pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha. Azlam pakai zalim. Siapa orang paling zalim dibandingkan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid? Orang mau ke masjid diajak nonton sesuatu misal, maka di situ sudah salah dan zalim, muncul dzunubun ma'adh-dhulmi. Pada yang keempat ini pun Allah masih sayang. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan ada kesempatan kembali. Diturunkan sifat yang keempat namanya Ghafurun. Tapi yang ini dahsyat. Israf. Sudah dia terlambat, sudah dia bicarakan orang, sudah ngajak orang supaya nggak ke masjid, tiba-tiba mencari-cari ustadz dan ulama untuk disakiti. Misal, wah, sana sini. Ini yang nyalahin kita kemarin nih, ceramahnya ini yang nyalahkan kita nonton, gara-gara dia Liverpool jadi kalah, misal gitu kan. Misal, diincar sana sini, misal. Itu sudah berubah. Maaf, kalau yang tadi ada yang dusta saja, ada yang mencuri saja, kalau ini diborong semuanya. Dusta iya, mencuri iya, jahat iya, macam-macam iya. Bahkan kalau ada orang berbuat dosa dia belum pernah kerjakan, rasanya kurang komplit. Yang ini israf. Ini istilahnya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Ketika ada seorang berbuat berlebih pun seperti ini, contoh paling gampangnya Firaun. Allah masih memberi kesempatan pada dia untuk kembali. Tidak peduli berapa dosanya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, diberikan jalan untuk kembali. Dan hebatnya, lihat baik-baik, lihat, Allah masih mengakui mereka sebagai hamba. Qul ya ibadi, hamba. Kalimat hamba tidak pernah disebutkan di Quran, salah satunya kecuali untuk menunjuk hamba Allah yang saleh. Misal, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Ketika ada hamba Allah yang saleh disebut dengan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Misal, saat bulan Ramadan, lihat dengan kalimat yang sama. Saat Ramadan yang puasa orang baik atau yang tidak baik? Orang baik. Yang tarawih orang baik, yang tidak baik? Orang baik. Karena itu ketika orang-orang ini berdoa kepada Allah, kalimatnya menggunakan kata ibad. Saat Ramadan, Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi. Ya Muhammad, kalau hamba-hambaku ini, hambaku bertanya padamu, di mana aku? Bagaimana mendekat kepadaku? Kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Saat Ramadan lebih dekat. Maka silahkan minta. Bukankah banyak orang yang memohon di Ramadan, hamba-hamba Allah yang saleh? Sekarang perhatikan, maksud saya, ketika Allah mengajak seseorang untuk kembali menjadi baik dengan taubat, maka disejajarkan sifat taubat ini dengan amalan orang-orang saleh. Perhatikan baik-baik. Maka ketika Anda pernah berbuat dosa dalam kehidupan dan sebagainya, perhatikan, saking sayangnya Allah, sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, akan diberikan getaran dan petunjuk kepada jiwa supaya dia mau bertobat. Kadang-kadang kalimatnya singkat dalam hati kita. Kok dia bisa baik ya? Saya bisa nggak seperti itu? Wah, dia bisa berubah. Kira-kira saya masih diterima nggak? Kalau Anda mendapati kalimat seperti itu dalam jiwa, camkan baik-baik. Tolong jangan pernah tinggalkan kalimat itu, karena itu adalah cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa Anda untuk mendapatkan kalimat tobat.
Saat itulah ada peluang Anda untuk menyamai orang-orang soleh yang pernah mendapatkan anugerah ini. Anda sedang diangkat oleh Allah, disejajarkan dengan orang-orang soleh di sini. Dan peluang surga terbuka di hadapan Anda. Itulah yang terjadi kepada laki-laki ini ketika dalam jiwanya melakukan kesalahan, tiba-tiba ada gejolak dalam jiwanya. Bisa nggak saya kembali? Ada nggak peluang untuk berubah? Kalau Anda pernah berbuat salah, tidak ada yang pernah salah. Tapi Anda bisa memilih, mau seperti iblis tidak mau tobat, atau Anda mengakui diri sebagai manusia yang punya kesempatan untuk berubah. Jelas? Anda tidak mau berubah, maka mohon maaf, Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun yang duluan mempraktekkan itu. Fir'aun ditawarkan oleh Allah untuk berubah, langsung dengan dua orang nabi, namanya Musa dan Harun. Tapi dia tidak menerima tawaran itu. Dia punya pasukan, dia sebagai pimpinan, dia punya kekuatan, dia menolak, ditenggelamkan oleh Allah dan abadi jasadnya sampai dengan kini. Anda siapa dibandingkan Fir'aun? Anda tidak punya kedudukan seperti Fir'aun, pasukan juga tidak punya, kekuatan juga tidak punya, pengen ikut-ikutan seperti Fir'aun. Anda siapa? Main. Jadi Anda terlambat. Paham ya? Jadi dari sini teman-teman sekalian, saya ingin katakan pada Anda, kenapa saya terjemahkan dengan ayat Quran ini? Karena di sini ada kalimat, bisa nggak saya punya kesempatan tobat? Jadi kalau Anda pernah salah dan ada getaran di situ, ada riba, saya mau tobat, itu artinya Allah ingin mengangkat getaran di jiwa Anda supaya naik level pada yang terbaik. Nah, sekarang saya berikan turunan ayat selanjutnya secara singkat. Ada orang-orang yang lebih dahsyat dibandingkan dengan ini. Pernah dengar yang bunuh 100 orang? Ya, 99 orang konsultasi pada seorang syekh. Ya, saya pernah bunuh 99 orang, diterima nggak tobat saya? Wah, susah, kebanyakan. Oh, sekalian, ya udah saya eksekusi aja. Ya, sekalian nggak diterima, gitu kan? Nah, ini akhlak juga, jangan sampai ada orang ingin minta pendapat, tiba-tiba kita berikan sesuatu dengan cara yang kasar. Singkatnya 100 orang, dia minta kemudian konsultasi pada seseorang. Lihat, kata syekh itu, tidak ada seorang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika Allah menyayangi seorang hamba, diberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Pindah dari tempat itu, hijrah dulu ke tempat yang lain di sini. Lihat baik-baik. Engkau bukan berarti nggak bisa baik, tapi tempat itu seringkali mempengaruhi engkau untuk tidak bisa jadi baik. Kamunya baik, cuman kamu tinggal di lingkungan yang tidak baik. Sama seperti Anda di kantor misalnya. Ya, pekerjaan Anda membuat Anda sulit sholat. Sholat susah, gajinya memang besar 100 juta per bulan. Tapi sholatnya susah, baca Quran susah, shiftnya susah, Jumatan sulit. Allahu Akbar. Bukan Anda nggak bisa sholat, cuman pekerjaan Anda di sini menghambat Anda untuk ibadah. Maka lihat rumusnya, Anda cari pekerjaan yang lain yang mendatangkan kemudahan bagi hidup Anda dan ibadah Anda, dan disitulah ketentraman dan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian bertanya pada syekh tadi, kata beliau pergi ke tempat ini. Singkatnya, diarahkan ke majlis ilmu yang lain, jalan di pertengahan. Di pertengahan belum sampai ke tujuan, nyawanya kemudian sesuai dengan ajalnya, dikirimkan malakul maut, wafat di situ. Diukur cuman sejengkal, belum nyampe nih ke majlis ilmu, wafat di pertengahan. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Dalam dia berjalan, dia bertobat. Dia mengambil tawaran Allah, maka istighfarnya menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Membunuh udah nggak ada nilainya, habis. Dan derap langkahnya menuju majlis ilmu menghadirkan amalan baru. Setiap langkahnya dihitung. Maka ketika dia wafat di pertengahan dia wafat, bukankah dengan istighfar menggugurkan dosanya? Ketika dosanya gugur, dia tobat, gugur dosanya, dan dengan langkahnya muncul amalannya. Maka apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Dia memilih untuk berhijrah, turun ayatnya, langsung diberikan kepada kita. Lihat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsira was'a. Siapa yang memilih mau berubah dalam hidupnya dan dia masih punya kesempatan hidup, kami akan berikan kelapangan dalam jiwanya. Minimal bukan materi dulu, tapi Anda lebih tenang hidupnya. Setelah itu maragaman katsira, baru Allah berikan yang terasakan Anda rugi dalam kehidupan. Balikin lagi. Tapi yang hebat, saya tutup, wa may yakhruj, awas, min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Siapa yang kemudian berubah, berniat untuk berubah, bertekad dia keluar rumah, berubah untuk mendekat pada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan, wafat dia di pertengahan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tawarkan, kata Allah, saya tetapkan pahalanya, saya gugurkan semua kesalahan-kesalahannya. Ayatnya turun kepada kita, kisahnya sudah ada, dan perbuatannya lebih dahsyat dibandingkan kita sekarang. Angkat tangannya, siapa yang pernah bunuh orang di sini? Ayo saya antar ke polisi. Tidak ada yang bunuh. Orang tadi bunuh 100 orang.
perbuatannya buruk, dia berubah, berhijrah, wafat, masuk surga. Antum nggak pernah bunuh orang dan sampai di majelis ilmu. Jadi kalau tawaran maghrib tadi belum mampu menyentuh Anda untuk berubah, Anda perlu ditawarin apa lagi? Benar kata Nabi, kalau ada umat Nabi nggak masuk surga, bukan karena nggak bisa masuk surga, karena dianya nggak pengen. Itu masalahnya. Tolong camkan ini. Anda diberikan gaji 100 juta per bulan, susah sholat, atau gaji 1 juta per bulan, gampang sholat. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Pilih mana? Renungkan sampai dekat ke sholat isya, kita jeda sejenak, dan kita teruskan kemudian insya Allah membahas keterangan hadis yang selanjutnya. Tapi tidak usah dibawa salat ya, cukup kita kemudian renungkan saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah sekalian dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Baik, kita tadi telah bahas bahwa ada kisah seorang lelaki pemuda melamar seorang perempuan, kemudian ditolak. Lalu ada seorang lelaki lain melamarnya dan diterima, dan muncul kecemburuan dalam dirinya, digerakkan oleh setan berbuat maksiat sampai kemudian membunuh perempuan dimaksud. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, meminta penjelasan, fatwa sekaligus pencerahan petunjuk apakah ada kesempatan untuk bertobat. Bahasanya fahal li min taubah. Fahal li min taubah, maka apakah aku masih punya kesempatan untuk taubat? Nah, kalimat ini kita turunkan dengan bahasa Al-Quran. Singkatnya, tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari kesalahan apapun jenisnya, sampai tingkat paling tingginya yang disebut dengan israf, bunuh orang, lukai orang dan sebagainya. Tapi Allah dengan sifat kasihnya, di setiap kesalahan kita menawarkan kita untuk memperbaiki diri kembali menjadi makhluk yang baik. Maka diberikanlah kemudian petunjuk dalam jiwanya supaya muncul perasaan untuk memperbaiki diri. Apa diantaranya? Kalimat-kalimat seperti ini. Kalau bahasa sekarangnya, saya mungkin nggak berubah ya, saya bisa nggak seperti dia ya, mungkin nggak saya bisa berubah jadi lebih baik. Kalau anda mendapatkan kalimat-kalimat itu dalam jiwa anda sekalipun belum sempat dilafadzkan, itu tandanya Allah sedang membimbing anda untuk keluar dari kubangan maksiat menuju nilai-nilai taat. Paham sampai sini? Baik ya. Dan disitulah kemudian ada kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana orang pernah berbuat salah melampaui kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat sampai malam ini. Ada yang menolak untuk berubah seperti Fir'aun, ada yang mengambil peluang itu untuk berubah, dan itu banyak, termasuk orang yang pernah bunuh 100 orang tadi. Maka ditutuplah kemudian dengan kalimat Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Kalimatnya indah. Kalau anda mau kembali karena kalimatnya fahal li min taubah, apakah saya bisa taubat? Maka ada ajakan dari Quran. Lihat ajakan Qurannya, dipanggil kita semua, diminta untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Silahkan anda kembali kepada Allah, tubu, taubatlah. Taubatan nasuha dengan cara taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi di sini kalau ada seseorang ingin merespon seruan Allah, ini saya turunkan tadi. Jadi kalau kita buat siklusnya seperti ini bahasannya, manusia bisa berbuat salah. Dari salah ini ada peluang untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Di sini cara dia untuk berubah ini dibimbing oleh Allah, diturunkan hidayah. Di antara hidayahnya ada getaran-getaran di dalam jiwa, ajakan-ajakan untuk kembali. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang masih normal sebagai manusia pasti ada peluang-peluang ini. Di hadapan teman mungkin gak keluar, tapi ketika anda di kamar, ketika mau tidur, itu suka ada dalam diri kita. Mau sampai kapan begini, saya bisa berubah atau enggak, dan sebagainya. Nah itu sesungguhnya ada hidayah dari Allah dipancarkan di hati kita, mengajak kita untuk berubah. Saran saya, kalau anda sedang mendapatkan hal yang seperti itu, maka ambil seruan Quran, di Quran surah 66 ayat ke-8. Ayo, cepat ambil seruan itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo taubat. Jangan ditinggalkan, taubat.
Ambil tawarannya, dekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengambil tawarannya, Anda akan dinaikkan oleh Allah bersamaan dengan derajat orang saleh tadi. Dan bukan mustahil Allah ampuni dosa Anda saat itu, ternyata itu adalah ujung kehidupan kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang-orang diwafatkan oleh Allah setelah dia bertobat, kemudian ternyata mendapatkan surga karena tobatnya. Ya, banyak kisah di Quran. Anda terbayang nggak ada orang musyrik dia tobat. Begitu tobat setelah mengatakan beriman, dia naik ke onta, ontanya kepeleset, ontanya mati, dianya meninggal. Kata Nabi, tidak ada yang paling beruntung imannya yang tidak bercampur dengan dosa kecuali orang ini. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Modalnya syahadat, begitu meninggal keuntungannya banyak, surga. Karena dosanya digugurkan, dia masuk surga. Mau seperti itu? Ntar pulang dari sini ya, mudah-mudahan. Itu pun kalau ajalnya, kalau nggak ajalnya nggak bisa juga. Jadi kita nggak bisa memilih, tapi Anda bisa berusaha wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingat kalimat ini, kita tidak bisa memilih kapan meninggal, tapi kita bisa berikhtiar untuk meninggal dalam keadaan yang baik. Caranya, ketika Anda terpikir berbuat maksiat, maka rasakan seketika saat itu akan meninggal. Itulah saatnya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda masuk kantor, ada tawaran buruk misalnya, Pak, ini ada proyek sekian, bayangkan ketika dikerjakan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa, mohon maaf ketika Anda ingin berbagi dengan cara yang tidak baik, nyontek atau misalnya berbuat hal yang buruk dan sebagainya, rasakan saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan kita akan dijaga dalam keadaan yang terbaik. Dan sekarang banyak diposting kepada kita bagaimana orang-orang wafat dalam keadaan sujud. Ada yang sedang bangkit dari sujud, ada yang sedang baca Quran. Pertanyaannya, besok lusa saat kita wafat dalam keadaan seperti apa? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ustaz, orang ini bertanya tobat. Kata Quran, ayo tobat. Pertanyaannya bagaimana cara saya tobat? Saya ambil teori dulu sebentar ya, supaya paham cara berpikirnya. Setelah itu saya sambungkan ke sini. Perhatikan baik-baik. Quran surah keempat An-Nisa, di sini nggak ada. Ya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Saya sarankan kalau Anda punya catatan, Anda tuliskan, karena boleh jadi belum didapatkan di buku-buku yang mungkin dijual dan sebagainya. Karena jarang ada buku mengurai persoalan dari ayat ke ayat, itu agak jarang. Ya. Lihat sini. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sini ada kata innama, adatul hasri, huruf pembatas. Jadi kalau di Quran ada ayat dibuka dengan kata innama, hukumnya dibatasi pada kalimat itu saja. Di luar itu nggak akan masuk. Bisa. Zakat dibagikan pada berapa golongan? 8 golongan. Ditemukan di Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Pertanyaan saya, dari 8 yang tadi saya bacakan itu, boleh enggak saya berikan zakat di luar yang 8 ini? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Anda siapa sebetulnya? Alhamdulillah. Baik, lihat jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf yang membatasi. Jadi hukum pengeluaran zakat dibatasi oleh ayat ini pada 8 golongan saja. Kalau di luar 8 golongan tidak boleh hukumnya, karena kalimatnya menggunakan innama membatasi hukum. Nah, kata innama ini kadang membatasi hukum dalam aspek fikih, kadang membatasi hukum dalam hukum-hukum ibadah. Contoh yang kedua, taubat itu ibadah, tapi kalimat taubat dibuka dengan kata innama. Innama taubat. Sungguh taubat yang diterima itu dibatasi oleh Allah. Yang ini yang saya terima, di luar yang ini gak saya terima. Itu maksudnya. Paham? Nah, mana yang diterima itu? Innamat taubatu 'ala Allahi. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah, di luar spesifikasi ini saya enggak terima, kata Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a, lilladzina, Allahu akbar. Ketika Allah mengatakan taubat mengajak orang kembali menggunakan kata alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ini ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyati bi ma'na al-jama'. Ingat, isim mausul huruf sambung menunjuk pada subjek atau objek
dan menunjuk pada komunal banyak. Awas, bukan satu dua. Jadi ada di bahasa Arab itu ada man, ada alladzina, itu beda. Kalau yang ini man, ini bisa berlaku untuk seorang satu, bisa berlaku untuk banyak. Tapi kalau sudah begini, ini banyak. Di ketika Quran mengatakan ayo taubat, mengajak kepada manusia dengan menggunakan kata alladzina, berarti bukan satu dua orang yang salah, banyak yang pernah salah. Saya ustadz, saya manusia, saya salah. Anda pengusaha, Anda manusia, Anda pernah salah. Anda politisi atau politikus misalnya, saya nggak senang nyebut tikus itu kan. Baik, misal Anda aktif dalam politik, Anda manusia, Anda pernah salah. Di setiap Anda bernama manusia pasti pernah salah. Makanya kita disebut dengan insan, salah satu namanya insan. Disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat, 43 surah berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lihat di Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, sumyal insanu insanan, dinamakan insan dengan insan minan nisyani, dari kata nisyan, li'annahu indama uhida ilaiha fanasya, li'annahu indama uhida ilaihi fanasya. Kenapa disebut dengan insan? Dari kata nisyan, artinya lupa. Kenapa disebut insan? Lupa, karena seringkali ketika buat perjanjian dia lupa. Dan kaidah lupa tadi dengan ayat tadi, lupa disandingkan oleh Quran dengan kata khata, berarti salah. Banyak orang lupa, dari lupanya dia salah. Lihat sini, orang yang korupsi itu bukan nggak tahu korupsi itu salah, dia tahu salah, cuman saat ngambil dia lupa. Gitu. Orang bukan tidak tahu bahwa berdusta itu salah, cuman saat bohong dia lupa. Itu masalahnya. Makanya sering dia katakan saya khilaf. Khilafnya yang dimaksudkan bukan nggak tahu salah, cuman lupa. Nah, yang seperti ini ketika keluar dipanggil banyak, artinya semua kita punya potensi salah. Tapi semua kita tanpa kecuali dipanggil oleh Allah. Ayo kembali. Ayo kembali. Karena engkau manusia punya kesempatan untuk berubah. Engkau bukan iblis. Engkau manusia. Ayo pulang. Ayo pulang dengan keadaan yang terbaik. Maka dari itu, jika kesalahan dilakukan, muncul jadi perbuatan disebut dengan Orang berbuat Orang berbuat salah itu, kata Quran, satu, saya terima taubatnya kalau kesalahannya jahalah, salah karena jahalah. Penyebab salah, lupa, kemudian dia salah karena jahalah. Jahalah itu maknanya dua. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu kalau itu salah. Misal, orang masuk Islam belum paham misalnya kan, tak paham fikih dan macam-macam. Dan dia makan, begitu ke Singapura dihidangkan restoran, ada pizza bercampur dengan daging babi misalnya. Babi haram tidak? Haram, kemudian dia makan, kan? Baik, begitu dimakan, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Dosa kalau sengaja makan, kan? Nah, karena dia belum tahu dia makan, diterangkan misalnya. Baik Pak, itu daging babi, haram hukumnya. Oh, haram ya? Kok enak ya? Misal gitu kan? Nah, lihat. Perbuatan semacam ini dilakukan karena tidak tahu pada awalnya, jahalah, dia melakukan perbuatan yang salah. Dia bisa kembali, astagfirullah, dia buang misalnya, dia keluarkan, itu jahalah namanya. Berbuat perbuatan dengan asas yang tidak tahu sebelumnya. Paham? Baik. Yang kedua, jahalah itu sudah tahu, dikerjakan. Ini yang banyak. Es batu ditiupin, gitu kan? Sudah paham, ya, panas ya, tapi dipegang juga. Ini Pak, tehnya panas Pak, panas. Hati-hati Pak ya, dipegang juga, udah tahu panas, dipegang juga. Ada orang yang sudah tahu salah, dikerjakan juga. Tahu bahwa bohong itu salah, berbohong juga. Tahu bahwa berselisih itu dilarang, berselisih juga. Tahu mencela itu dilarang, bahkan turun ayatnya, mencela juga. Itu jahalah namanya. Dan ini yang kedua yang lebih banyak dilakukan oleh manusia. Nah, ketika seseorang berbuat salah dengan dua aspek tadi, karena tidak tahu hukum atau sudah tahu dikerjakan, maka Allah berikan batas. Saya akan terima tobatnya kalau satu, yatubuna min qarib. Satu, kalau tobat itu qarib, cepat dilakukan. Satu, cepat. Ingat baik-baik ya. Di sifat tobat itu semakin cepat dilakukan, semakin cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang diundur-undur, maka mohon maaf, itu belum akan mendapatkan kepastian penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda undurkan, semakin jauh kesempatan itu bisa Anda raih. Jadi saran saya, kalau pernah mungkin akan malam ini Anda tidur ada getaran di jiwa, saya pernah salah, itu ajakan dari Allah, segerakan istighfar paling minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham? Baik. Sekarang perhatikan.
Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu mendapat peluang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bila disegerakan. Pertanyaannya, apa indikator penerimaan Allah dari tobatnya? Inilah yang kemudian akan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik. Indikator diterima tobat ketika disegerakan ada 3. Paling minimal 3. Kalau Anda tidak mendapati satu di antara 3 ini, berarti belum sempurna penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan. 1. Kita mengakui dan menyesali perbuatan itu. Nyesal. Mengakui dan menyesali perbuatan itu. Ini standar. Bahkan dalam persidangan pun ditanya, apakah Anda mengakui? Ya. Anda menyesal? Semakin Anda menyesal, maka ringan tuntutan bagi Anda. Anda tidak menyesal, berat dakwaan bagi Anda. Paham? Baik. 2. Berjanji untuk meninggalkan perbuatan dimaksud. Berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. Saya mengakui, Pak, kemarin yang hilang sendal di situ, saya Pak pelakunya. Saya menyesal, Pak. Menyesal. Saya berjanji, Pak, tidak akan meninggalkan lagi. Meninggalkan dimaksud, meninggalkan perbuatannya. Apa maksud meninggalkan itu? Meninggalkan yang jelek, Pak. Saya akan ambil yang bagus lagi. Bisa. Nah, itu berarti dia belum sempurna tuh. Ya. Baik. 2. Berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. 3. Ini yang paling penting. Awas, hati-hati. Dia mengganti perbuatan buruk dengan memperbanyak perbuatan baiknya. Ini yang tidak mudah. Dan ini ukuran yang paling utama. Jadi jika ada orang benar-benar terbebas dari perbuatan buruknya, maka selain meninggalkan perbuatan itu, dia akan lebih nampak kebaikan-kebaikan dari sebelumnya. Kalau Anda mendapatkan yang seperti itu, maka berita gembira bagi Anda. Busyra, Anda diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jarang ke masjid, ngolok-ngolok orang ke masjid. Masya Allah, Anda bertobat. Ya Allah, saya menyesal, ya Allah, saya berjanji tidak mengulangi. Setelah itu tiba-tiba belum waktunya sholat, Anda sudah di masjid. Anda zikir, bahkan Anda yang azan, Anda yang siapkan, Anda yang nyalakan lampunya, Anda yang tutup pintunya. Demi Allah saya katakan, itu berita yang terbaik bagi Anda, teman-teman. Itu berita baik. Anda dulu jauh dari Quran, tiba-tiba sekarang pengen belajar, ngundang guru, bahkan menghafal. Itu tanda-tanda kebaikan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika ada seseorang bertobat, meninggalkan perbuatan buruknya, nampak perbuatan baiknya, apa perbuatan baik yang paling utama yang sekiranya bisa menutup dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu? Perhatikan sini. Ini penghapus dengan spidol, berat mana? Spidol. Dari mana taunya? Anda nulis juga enggak, ngapus juga enggak, kan? Nah, diantara megang juga tidak. Bagaimana bisa menimbang berat penghapus dengan spidol? Baik, tapi umumnya orang mengatakan akan berat spidol. Ini terbuat dari busa. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau saya katakan misalnya, misal, penghapus ini yang baik, spidol ini yang kurang baik. Tinta putih terkena tinta hitam, naktas sauda. Yang tadinya putih tiba-tiba jadi kotor misal. Jelas? Kita akan hapus ini supaya hilang. Nah, sekarang fokusnya jangan ke sini, fokusnya ke sini. Kalau kemudian ini spidolnya lebih pekat dibandingkan dengan penghapus, sulit dihapus, masih ada tuh. Pertanyaan saya, kuat mana? Kuat spidol, kuat penghapus? Kuat spidol. Baik. Sekarang antara spidol dengan penghapus sama. Tuh dihapus misalnya. Lihat baik-baik, fokus. Hilang misalnya, tapi masih ada sedikit lah. Ya, seakan-akan tidak persis seperti mulanya, tapi hilang, cuman tidak persis seperti mulanya, seimbang antara kanan dengan kiri. Nah, sekarang ada yang ketika dihapus, masya Allah, begitu dihapus bersih tuh, ya, hapus bersih, bening luar biasa. Maka kualitas penghapus lebih baik daripada kualitas spidolnya. Kalau ini amal baik, amal saleh, ini amal salah. Orang-orang yang pernah bertobat dan meninggalkan amal salahnya, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Maka dia berusaha untuk mewujudkan amal-amal soleh untuk menutup amal-amal salahnya. Maka ada orang-orang yang mencari amal soleh tapi nilai amal solehnya tidak sebanding dengan amal salahnya. Ya, perbuatannya bunuh orang, tapi misalnya amal solehnya harus sekedar sholat 5 waktu saja, belum ditambah dengan yang lain. Maka itu ditutup dengan tobatnya, dia hapuskan. Tapi kan tobat itu bukan berarti mengisi amalan, mengisi gelas yang kosong. Lihat sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Air. Taruhlah misalnya ini kopi. Kopi warnanya apa? Misal yang umum hitam. Hitam itu umumnya kotor gitu kan? Baik, sekarang saya buang kopinya. Apa isinya? Isi gelas ini kosong, dia belum punya apa-apa. Sama dengan cawan hati seseorang ketika kotor berbuat salah, dia buang kotornya dengan istighfar, tapi dia kan belum punya amalan.
Dia harus isi ini dengan isian-isian yang terbaik. Dia bisa pilih, ada air bening, ada air susu, ya ada yang lainnya, ada zam-zam, ada lemon, ada macam-macam. Dia bisa isi itu. Sama dengan seperti ini, ketika orang berbuat salah, lihat kadar kesalahannya. Kalau kesalahan Anda begitu dahsyat, begitu besar, Anda mesti mencari amalan-amalan besar untuk menutup segalanya itu. Bukan sekedar menghilangkan dosa-dosanya, tapi menaikkan kadar amal solehnya sehingga bisa menutup amal salahnya. Jadi begitu Anda mencari perbuatan besar di sini, dahsyat, 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 maka dosa besar ini bisa dihilangkan, ditutup sementara waktu dengan taubat, dengan istighfar, dan dihanguskan dengan amal-amal soleh kita. Sehingga ketika Anda dibangkitkan di hari kiamat, misal bertemu amal salah dengan amal soleh ini, fokus, ini salah misalnya, maaf, salahnya 75%. Begitu taubat, gugur misalnya, hilang nih. Istighfar, sesali dan sebagainya, hilang. Saya hapuskan. Tapi saya belum isi apa-apa nih. Apakah gelas yang kosong yang saya simpan otomatis akan bersih selamanya? Tidak, akan ada debu masuk dan sebagainya. Baik, sama orang tobat seperti ini, kalau tidak mengerjakan amalan, tidak terpelihara tobatnya, maka rentan muncul godaan-godaan yang lainnya. Mudah dia kerjakan ini dan itu. Maka dia mesti mencari peluang-peluang amalan. Kalau ini debunya hadir, ada debu 2%, 3%, 5%, ada debu ria, ada debu sum'ah, macam-macam. Yang tadinya maaf jelek, tiba-tiba hijrah diangkat oleh media jadi rame, muncul ria di situ. Kemana-mana foto, ceklik sudah hijrah. Kena di sini. Baik, sedangkan dosa ria kan setengah musyrik yang paling kecil itu kan ria. Salah satunya yang berbahaya, syirik asghar itu ria. Dosanya besar walaupun kelihatannya kecil, hati-hati. Ya, Al-Kabair, kitabnya Al-Kabair, karangan Imam Ad-Dhahabi itu menunjukkan 17 dosa besar. Dosa pertama syiriknya dibagi dua. Syirik asghar disebut dengan riya. Ceklik hijrah. Ya. Misal 50%. Apa amalan untuk bisa menghilangkan ini? Kalau Anda nggak cari amalan, Anda amalannya cuma sholat yang standar 5 waktu kan standar. 5 waktu, mau soleh, mau kurang soleh, mau sedikit soleh, tetap 5 waktu standar. Di 5 waktu itu yang standar. Jadi kalau Anda salat masih di bawah 5 waktu, di bawah standar, ban. Naikkan. Misalnya tahajudnya naikkan, puasanya naikkan, sunnah, baca Qurannya naikkan. Begitu dinaikkan, dia menutup yang ini. Tapi ada amalan yang paling besar, yang kalau Anda kerjakan, itu bukan cuma menutup, seperti air bah, menggulung semua kesalahan ini, menghasilkan pahala-pahala melimpah. Dan kalau Anda wafat dengan amalan itu, insya Allah surga melekat pada diri Anda. Tidak cukup dengan amin, kita baca dulu. Bismillah. Apa amalannya? Kalau Anda mau tobat, inilah petunjuk dari Ibnu Abbas, di antara sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Qala, Ibnu Abbas bertanya pada orang tadi, Ummuka hayya? Ibumu masih hidup? Lihat, dia mau tobat, tapi pertanyaannya, ibumu masih hidup? Kata orang ini, kala, la. Tidak. Ketika dikatakan ibunya sudah meninggal dunia, qala, dijawablah oleh Ibnu Abbas, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala wa taqarrab ilaihi mastata'at. Lihat rumusnya, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala, bertobatlah dengan serius pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrab ilaihi mastata'at, dan perbanyaklah amal soleh semampu engkau. Tadi yang saya turunkan, perbanyak. Jadi kalau Anda ingin menutup yang masa lalu, perbanyak yang masa kini. Tahajudnya, baca Qurannya, sedekahnya, macam-macam dan sebagainya. Perbanyak. Tapi lihat, orang ini penasaran, kok kenapa saya mau tobat ditanya ibu? Maka perhatikan jawabannya, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka saya coba berpaling lagi, sebelum saya pergi saya tanyakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya? Kok nanya tentang ibunya padahal dia mau tobat? Perhatikan baik-baik apa jawabnya. Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Karena saya tidak menemukan satu amalan dalam Al-Quran, karena Ibnu Abbas termasuk ahli Quran. Dan keterangan Nabi, saya tidak menemukan amalan yang paling bisa membuat seorang dekat dengan Allah kecuali berbakti pada ibundanya. Sedangkan seseorang ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah ada jaminan kebaikan baginya? Anda dekat dengan direktur, mudah pekerjaan Anda dekat dengan pimpinan, lancar usaha Anda dekat dengan Allah, siapa yang bisa menghambat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika seseorang dekat dengan Allah, mau surga apa? Surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, urusan yang paling mudah, Allah kasih tanpa pernah Anda minta.
Karena ada orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, takwanya meningkat, urusannya lepas dia. Bukan nggak punya masalah, tapi sebelum dijalani diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian ayat di Quran surah 65 ayat 2 sampai 3? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkat takwanya semakin meningkat, semakin dilepaskan urusan persoalan kehidupannya. Bukan nggak punya masalah, Pak, masalahnya banyak. Cuman karena dekat dengan Allah, sebelum dia alami Allah ringankan. Sama di rumah tangga, Anda punya masalah, dia punya masalah. Masalahnya sama dengan pasangan Anda juga. Persoalannya kenapa dia cuma dengan senyum selesai masalah? Anda sudah banyak ketawa macam-macam nggak selesai-selesai. Kedudukan tinggi, harta melimpah nggak beres-beres, dia cuma dengan senyum. Sayang, kenapa? Papa, mau kemana? Mau ke hatimu? Oh, Masya Allah. Begitu dijawab selesai masalah. Bisa aja beres. Anda nggak beres-beres, ngasih hadiah ini nggak tuntas, nyampaikan ini nggak jelas. Kenapa? Barangkali bukan kurang kaya, Pak, kurang takwa, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang kamu cari, yang nggak kamu pikirkan, saya kirimkan, kata Allah. Masya Allah, Anda dekat ya Allah, dekat ya Allah. Kerjakan usaha sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada tawaran yang tidak Anda rencanakan, datang ngasih Anda. Ih, nggak nyangka ya dapat ini. Kata Allah, nggak usah nyangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Adil. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, coba dicek, barangkali bukan karena kurang serius dalam bekerja, mungkin kurang serius dalam takwa, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang akan mendekat kepada Allah, mana amalan yang paling mudah? Kata Ibnu Abbas melalui keterangan Al-Quran dan hadis Nabi, dekati ibu. Karena dengan tangisan dan doanya dan ridhanya, itu nanti hadis-hadis selanjutnya, itu yang akan membuka segala jalan-jalan kedekatan dengan Allah, termasuk surga. Termasuk surga. Karena itu bakti kepada ibu diletakkan langsung dalam Al-Quran setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal Quran surah ke-17 ayat 23, Quran surah ke-31 ayat 14, dan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Yang ini menyebutkan kedua orang tua, yang ini menyebutkan ibu ya, bagi semua kalangan, yang ini tanpa batas menyebutkan bagi ibu setelah usia 40 tahun dan seterusnya. Seakan-akan gak ada batas kasih sayang kepada ibunda Anda. Ya, Anda mau usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di atas 40 tahun, kalau Anda ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, bisa lewat bakti pada orang tua. Quran surah 17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, kalau Allah memutuskan, gak ada pilihan bagi kita untuk menawar. Sudah selesai. Alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Itu keputusan Allah. Gak usah nawar. Awas, kalau kata Allah hanya pada saya, jangan pada yang lain. Sudah selesai. Paham ya? Setelah itu apa? Setelah menyampaikan ayat tentang sembahan yang paling utama, ayat ubudiyah, setelah itu wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbaktilah dengan sempurna. Bakti pada orang tua diletakkan setelah pengabdian dan penyembahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bakti pada orang tua punya tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersanding amalannya urutan nomor 2 setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, di antara orang tua ini siapa yang diutamakan? Ketika menyebut orang tua di tafsir Quran surah 31 ayat 14, paling kiri sebelah atas. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Wasiat, saya pernah terangkan ini. Kalau ada kata wasiat, pesan yang tegas, harus dipegang. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Siapa ya Rabb? Lihat. Keduanya itu, satu, hamalathu ummu, ibumu yang telah mengandungmu. Disebutkan ibu dulu sebelum ayah. Disebutkan ibu dulu sebelum ayah. Jadi ibu di sini mendapatkan perhatian besar si Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, kenapa disebutkan ibu sebelum ayahnya? Karena bukan berarti ayah tidak utama, bukan. Karena ibu mengalami proses pertama dibandingkan dengan ayah dalam mendidik anaknya. 3 kali dialami oleh ibu, 3 proses yang tidak dialami oleh ayah. Ayah itu baru memberikan kasih kepada anak ketika dia mulai lahir. Tapi ibu memberikan kasih kepada anak 3 fase yang tidak disebutkan dan dialami oleh ayah. 1, mengandung. Ayah mana yang mengandung? Tidak bisa. Yang kedua, mohon maaf, melahirkan. Ayah mana yang melahirkan? Tidak ada.
Di sebelum dilahirkan, ayah tidak bisa memberikan yang terbaik kecuali doa, belai dan sebagainya pada perut ibundanya. 3, menyusui. Ayah mana yang menyusui? Tidak ada. Di begitu dia tumbuh, baru ayah kemudian memberikan kontribusi. Karena itu wajar kalau Quran menempatkan ibu sebelum ayah. Bukan berarti ayah tidak punya kemuliaan. Nanti setelah ibu selesai kita bahas ayah. Paham ya? Baik, jadi poinnya di sini teman-teman sekalian, bapak dan ibu, mirsa akhir TV dimanapun anda berada, fokus lihat baik-baik. Maka ketika Allah dekatkan bakti pada orang tua khususnya ibu setelah menyembahnya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa amalan bakti pada orang tua semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi amalan ini dekat dengan Allah. Nyembah Allah, kemudian setelah itu urutannya bakti kepada orang tua. Baru amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau anda ingin mengerjakan satu amalan yang langsung dekat dengan Allah, maka pilih yang ini. Karena ketika anda kerjakan, dekat hubungannya dengan Allah. Paham? Baik. Yang lainnya mengikuti. Ustaz, saya usianya 40 tahun lebih. Lebihnya bahkan 20 tahun. Usia saya 60 tahun. Misalkan, ibu saya usia 90 tahun. Apakah masih berlaku ayatnya bagi saya? Nggak ada batas. Quran surah 46 ayat 15. Paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan, kan? Kami wasiatkan pada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Ibunya di sana, mohon maaf, wahnan ala wahn, di sini kurhan. Ibunya mengandungnya luar biasa dahsyatnya. Kemudian setelah itu kemudian menyapihnya. Ya, setelah melahirkannya kemudian menyapihnya. Mengandung dengan menyapihnya sampai dengan 30 bulan. Maka lihat, tatkala seseorang mencapai masa kekuatannya dan berumur 40 tahun. Mau 40 tahun, mau lebih, maka bakti tetap ditampilkan. Apa diantaranya? Minimal doakan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minimal perbanyak doa untuk kemaslahatan dan kebaikan orang tua Anda. Maka di sini syahidnya atau pembahasan, esensi pembahasan kita pada malam hari ini adalah dalam pembahasan adab dan akhlak. Nabi SAW mengutamakan sebelum berakhlak beradab kepada tetangga jauh, maka berakhlak dan beradablah kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang paling dekat dalam hidup kita kecuali orang tua kita, khususnya ibu yang telah mengandung kita. Saking dekatnya 9 bulan 10 hari dibawa-bawa, tidak pernah ditangguhkan. Mau nyuci dulu ya, ada istirahat dulu, nggak bisa. Nyuci dibawa, undangan dibawa, ke pasar dibawa, saking dekatnya. Karena itulah sebelum anda berbakti kepada orang lain, maaf, jangan-jangan sama karyawan di kantor dekat, tapi sama orang tua sampai malam ini masih ada masalah. Jangan-jangan sama teman dekat, tapi ibu anda menangis karena perkataan anda. Mohon maaf, ayah anda kecewa karena perbuatan anda. Apa faedahnya anda punya hubungan dekat dengan orang jauh, sementara dengan orang dekat anda punya hubungan yang jauh? Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, tangisilah diri anda, jangan jadikan beban berat untuk sekedar memohon ridha kepada kedua orang tua, dan tangisan ibunda anda barangkali itulah yang mengantarkan anda pada tingkat kesuksesan yang paling tinggi yang bisa diraih sampai dengan malam ini. Jelas insyaallah? Paham bahasannya? Kalau sudah paham, maka saya simpulkan satu, ingat tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang salah adalah yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mohon maaf, ketika Allah menginginkan seorang hamba berubah baik, maka Allah akan bisikan dalam jiwanya, dalam hatinya, getaran-getaran untuk dia berubah. Kalau anda merasakan getaran ini, yakinkan bahwa itu cinta Allah, jangan tinggalkan segala respon untuk bisa bertobat dan berintrospeksi diri. Ketiga, cara bertobat yang paling baik, sesali perbuatan itu, kemudian tinggalkan dia. Setelah itu ganti dengan amalan-amalan saleh. Di antara amalan yang paling baik, kalau ibunda anda masih ada, baktikan anda yang paling paripurna, tambahkan dengan amalan-amalan yang lainnya, niscaya Allah memberikan ridha dan kasihnya kepada kita semuanya. Teman-teman, itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita mengamalkan hadis yang telah kita ambil pada malam hari ini, karena amalan itulah yang melahirkan pahala-pahala melimpah, bukan sekedar catatan yang telah kita ambil. Saya ucapkan selamat di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas malam ini, malamnya bahkan mohon maaf sudah malam ke weekend, mungkin bisa liburan, mungkin bisa macam-macam, tapi ternyata anda yang berada terpilih di masjid ini. Saya hanya bersyukur pada Allah, kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mustahil anda yang dikumpulkan di sini. Ada orang yang taklim di masjid lain, di tempat lain dengan materi yang berbeda. Pertanyaan terbesarnya, kenapa anda yang dipilih untuk mendapatkan materi ini? Karena boleh jadi malam ini Allah ingin menjadikan kita berubah lebih baik di hadapannya insyaallah. Dan coba lihat baik-baik, banyak orang punya kesibukan. Ada yang datang, ada yang belum sempat datang, ada yang menyimak maghrib, ada yang isyanya pamit, ada yang isya bergabung. Tapi siapa yang bisa merubah jiwa kita selain kesungguhan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala? Selesai materi kita tentang bakti pada ibu, insyaallah
materi selanjutnya kita akan sambungkan tentang bab bakti kepada ayah. Hadisnya kita akan sambungkan hadis nomor 5, dan Anda bisa dapatkan barangkali cari sendiri ya, karena saya tidak jualan untuk buku-buku dan saya bukan penjual, saya hanya penyampai. Ini DKM memberi contoh yang terjemahan seperti pernah diperkenalkan. Saya membawa kitab yang aslinya supaya nanti Anda bisa baca dan disesuaikan dengan apa yang saya terjemahkan atau saya bacakan di sini. Ini cukup bagus, kalau mau cari ini bagus ini. Ini asli, kemudian ada tahqiq ya, editorialnya, dan ada referensi-referensi di bawahnya, semacam syarah kecil ya, dan masih berbahasa Arab asli ya. Nah, insyaallah. Jadi kalau Anda beli yang ini, maksud saya begini, kalau saya nerangkan kan saya nggak cepat-cepat, saya bacakan. Jadi Anda sambil punya kitab aslinya, saya baca, Anda nyimak. Di Anda pemahamannya lebih banyak lagi, kosakatanya lebih banyak. Ya daripada Anda beli terjemahannya misalnya, nggak salah, silahkan Anda baca-baca di rumah. Tapi baca yang seperti ini menambah wawasan, kosakata jadi banyak. Anda bisa punya catatan, besok-besok Anda ajar ke keluarga. Masya Allah. Ayo buka Al-Adabul Mufrad. Terjemahannya mana? Gak usah terjemahan, kitab aslinya. Masya Allah. Anda ajarkan begini. Papa bisa ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu dilihat, ada catatan di sininya gitu kan? Alhamdulillah. Tapi jelas insya Allah? Paham? Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Yakin dengan ayat Quran? Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Hei orang-orang yang beriman, jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup ya.